Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mau masuk di presentasi kali ini. Kali ini kita akan lanjut menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kita langsung aja, mungkin ada yang mau bertanya. Boleh Fuzianto Ramadan. Silakan. Terima kasih Sibil atas kesempatannya untuk bertanya. Jadi pertanyaannya yaitu apa penyebab utama polimer termoset lebih keras dan kuat dibandingkan termoplastik? Terima kasih. Yang kedua. Oke, lanjut. Boleh Nanas. Oke, makasih kesempatannya. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan titik leleh dan titik vitrifikasi pada polimer? Terima kasih. Oke, terima kasih Nanas. Selanjutnya mungkin Insani. Oke, makasih. Eh, Bagaimana struktur molekuler polimer mempengaruhi sifat-sifatnya? Terima kasih. Oke, mungkin cukup 3 dulu ya guys. Sebentar. Baik, di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Fuzi. Penyebab utama polimer termoset itu lebih keras dan kuat dibandingkan termoplastik itu karena apa? Sebelumnya di sini saya akan coba menjawab bahwa yang mempengaruhi utama itu adalah rantai silang. Polimer termoset itu memiliki struktur molekul yang melibatkan ikatan silang antara rantai polimer. Proses pemanasan atau polimerisasi termoset menciptakan ikatan silang yang permanen antara rantai polimer, membentuk jaringan 3 dimensi yang seperti gambar kemarin. Terus ikatan silang ini memberikan kekuatan ketahanan yang tinggi karena sulit untuk memutusnya. Sebaliknya, termoplastik tidak memiliki ikatan silang permanen sehingga rantai polimer dapat leleh dan membentuk kembali struktur tanpa ikatan silang yang kuat. Jadi yang mempengaruhi termoset ini lebih kuat itu adalah ikatan silang pada termoset. Selanjutnya ada proses pengerasannya. Polimer termoset itu mengalami proses pengerasan atau pengaturan saat dipanaskan untuk membentuk struktur jaringan 3 dimensi. Pada saat ini, ikatan silang terbentuk, polimer menjadi keras dan tidak dapat dilelehkan lagi. Proses ini menyebabkan mekanik yang lebih baik. Yang ketiga, ada sifat reaktifnya. Polimer termoset itu cenderung lebih reaktif dibandingkan dengan termoplastik karena reaktivitas yang tinggi, mereka dapat mengalami polimerisasi lebih lanjut dan membentuk ikatan silang yang lebih banyak selama proses pembentukan.
Mungkin apakah jawaban saya sudah melengkapi, Uzi? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Tasya. Pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan titik leleh dan titik vitrifikasi pada polimer? Titik leleh ini merupakan suhu di mana polimer berubah dari keadaan padat menjadi keadaan cair atau mencair. Namun, titik leleh ini tidak berubah secara tajam seperti pada logam, tetapi lebih ke arah pelunakan secara bertahap pada rentang kisaran waktu yang tertentu. Untuk titik vitrifikasi adalah suhu di mana polimer berubah dari keadaan cair ke keadaan kaca atau biasanya disebut amorf. Kemudian pada titik vitrifikasi ini, gerakan molekuler dalam polimer ini sangat terbatas sehingga polimernya membentuk struktur amorf yang lebih kaku. Perubahan ini juga dapat terjadi dengan cepat dalam rentang waktu dan rentang suhu yang tertentu. Bagaimana Nadia Tasya? Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab juga pertanyaan dari Insani. Pertanyaannya, bagaimana struktur molekuler polimer mempengaruhi sifat-sifatnya? Jawabannya, struktur molekuler polimer ini memainkan peran yang sangat penting dan sangat kritis dalam menentukan sifat-sifat dari polimer tersebut. Bentuk dan struktur menentukan perilaku bahan-bahan polimer. Seberapa kuat polimernya, seberapa fleksibel, responsif terhadap suhu, dan bahkan apakah bahan tersebut dapat menghantarkan listrik atau tidaknya. Semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan dan titik leleh senyawanya juga akan semakin tinggi. Kemudian, semakin besar gaya antar molekul pada rantai polimer, maka polimer tersebut akan menjadi lebih kuat dan lebih sukar untuk meleleh. Kemudian, rantai polimer yang bercabang banyak memiliki daya tegang rendah dan mudah meleleh. Semakin banyak ikatan silang pada polimer, maka semakin kaku dan rapuh sehingga lebih mudah patah. Hal tersebut dikarenakan ikatan silang antar rantai polimer ini menyebabkan terjadinya jaringan yang kaku dan membentuk bahan yang keras. Dan yang terakhir, semakin tinggi sifat kristalinitas dari polimer ini, rantai polimernya akan lebih kuat dan lebih tahan terhadap bahan-bahan kimia dan enzim. Bagaimana Insani? Apakah sudah terjawab? Sudah. Oh, kalau gitu makasih ya, Alama. Sama-sama. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Boleh, Naswa, silakan. Oke, makasih Sibil. Mau tanya kan kemarin sempat ada di apa sih diomongin tentang jenis-jenis polimer ya. Terus juga sempat diomongin tentang polimer biodegradable sama biokompatibel. Bisa nggak dikasih penjelasan lebih lanjut tentang kedua polimer tersebut? Makasih. Oke, terima kasih, Naswa. Terus mungkin Adisti, silakan. Terima kasih Zoom-nya. Aku Adisti Nani Mayer 064. Di sini aku mau nanya, eh, aku minta tolong buat dijelasin lagi konsep tentang berat molekul polimer dan distribusi berat molekulnya. Sama bagaimana sih struktur polimer ini memengaruhi berat molekul dan distribusinya itu bagaimana. Makasih. Oke, terima kasih, Adisti. Terus selanjutnya mungkin Terry, silakan. Oke, aku mau tanya bagaimana stabilitas termal polimer dapat ditingkatkan? Makasih. Oke, terima kasih, Terry.
Oke, izin menjawab pertanyaannya dari Adisti dulu ya. Tadi pertanyaannya tentang berat molekul polimer dan distribusi berat molekulnya. Jadi berat molekul polimer ini menggambarkan jumlah massa yang ada pada suatu molekul dari seluruh lantai polimer. Distribusi beratnya itu adalah sebaran berat molekul di dalam sampel polimer. Struktur polimer seperti panjang rantai dan jumlah cabang mempengaruhi berat dari molekul dan distribusi dari berat molekulnya. Polimer dengan rantai panjang cenderung memiliki berat molekul yang lebih tinggi dan daripada molekul dengan rantai yang pendek. Jadi distribusi berat molekulnya lebih lebar, yang mana menunjukkan variasi berat molekul dalam sampel, sedangkan distribusi yang sempit menunjukkan bahwa sebagian besar molekul memiliki berat molekul yang serupa. Mungkin itu Adisti, apakah sudah menjawab? Udah, makasih. Baik. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tere. Bagaimana stabilitas termal polimer dapat ditingkatkan? Jadi, stabilitas termal polimer dapat ditingkatkan melalui beberapa strategi dan modifikasi. Yang pertama adalah memilih monomer yang memiliki gugus fungsional yang meningkatkan stabilitas termal. Kemudian yang kedua, menjaga distribusi berat molekul yang homogen dan mengontrol pembebanan dapat mempengaruhi stabilitas termal polimer. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan teknik hibridisasi yang sesuai, seperti hibridisasi silikon karbon atau kondisi polimerisasi yang menghasilkan struktur lebih teratur. Kemudian menambahkan pengisi seperti serat kaca, karbon, atau bahkan pengisi lainnya. Selanjutnya ada menambahkan stabilisator termal ke dalam polimer dapat melindungi polimer dari degradasi termal. Kemudian kita dapat melakukan pemrosesan termal setelah sintetis polimer seperti pemanasan, pendinginan, atau perlakuan panas. Kemudian kita juga bisa menggunakan nanomaterial seperti nanopartikel atau nanotabung karbon yang dapat meningkatkan sifat termal polimer karena efek hemburan panas dan perbaikan mekanis. Jadi bagaimana, apakah cukup menjawab? Sudah menjawab kok, makasih. Sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nasyiwa. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan polimer biodegradable dan biokompatibel? Kalau polimer biodegradable adalah jenis polimer yang dapat mengalami degradasi oleh proses biologis alami, seperti aktivitas enzim atau mikroorganisme di lingkungannya. Dalam konteks aplikasi biomedis, polimer biodegradable ini sering digunakan untuk pembuatan implan, perangkat medis, dan sistem penghantaran obat. Kalau polimer biokompatibel ini adalah polimer yang memiliki sifat kimia dan fisik yang kompatibel dengan jaringan hidup. Maksudnya berarti polimer ini tidak menyebabkan reaksi imun yang merugikan atau memberikan kerugian iritasi saat berinteraksi dengan jaringan tubuh. Bagaimana Naswa? Apakah sudah menjawab? Udah, makasih Al. Sama-sama. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Rafif silakan bertanya. Oke, terima kasih. Nama aku Raffi dari Mahir 678. Bisa dijelaskan nggak mengapa polimer dapat mengalami dekomposisi termal? Terima kasih. Oke, terima kasih Rafif. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Dio, silakan.
Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Dio Pratama dengan NIM belakang 054. Aku mau nanya tentang apakah ikatan pada jaringan polimer ini kalau hilang akan menimbulkan vakansi atau tidak. Terus mungkin aku minta dijelasin lagi untuk tabel yang sebelum slide terakhir itu angka-angka yang di tabel itu artinya apa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dio. Terus mungkin selanjutnya silakan Adinda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Aku Adinda Ayu dengan NIM akhir 003 mau bertanya, kenapa harus menggunakan polimer yang biodegradable dan biocompatible dalam aplikasi biomedis? Kenapa nggak menggunakan polimer yang lain? Terima kasih. Oke, terima kasih Adinda. Sebentar ya guys. Baik, mungkin di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ratib, di mana jelaskan mengapa polimer dapat mengalami dekomposisi termal. Dekomposisi pada termal pada polimer itu terjadi karena adanya pemutusan ikatan dan perubahan struktur molekul akibat pemanasan. Dapat kita ketahui bahwa penjelasan sebelumnya, polimer itu terdiri atas rantai-rantai yang panjang. Jika ikatan kimia ini menyusun rantai polimer tidak dapat bertahan pada suhu tertentu, maka rantai polimer itu dapat mengalami pemutusan ikatan, sehingga menghasilkan fragmen molekul yang lebih kecil. Polimer mengalami dekomposisi termal karena tidak dapat menahan struktur kembali ketika berada pada suhu termal 1,5 kali dari temperatur transisinya. Untuk Rapip, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Adinda. Pertanyaannya, mengapa penting menggunakan polimer yang biodegradable dan biocompatible dalam aplikasi biomedis? Jawabannya, karena dari polimer yang biodegradable tadi kan ini dia bisa ngalamin degradasi yang alami sama
oleh mikroorganisme atau enzim di lingkungan biologis. Nah, ini tuh bermanfaat banget karena dapat menghindari perlunya pembedahan atau pengangkatan manual setelah pemakaian dalam aplikasi medis, kayak contohnya tuh kayak implan atau perangkat pelepasan obat di dalam tubuh. Polimer biodegradable ini biasanya menghasilkan produk degradasinya ini yang tidak bersifat toksik di dalam tubuh. Sama dia ini digunakan dalam sistem penghantaran obat untuk merilis obat secara bertahap. Kalau polimer biokompatibel ini, dia sifatnya ini tidak menimbulkan reaksi imun yang merugikan atau iritasi saat berinteraksi dengan jaringan hidup. Makanya ini tuh sangat penting banget karena dia bisa mencegah respon imun yang berlebihan atau bahkan dia bisa penolakan terhadap perangkat medis atau implan. Gimana Dinda? Apakah sudah terjawab? Udah terjawab. Terima kasih Alama. Sama-sama. Untuk menjawab pertanyaan Dio, tadi pertanyaannya apakah vakansi dapat terjadi pada struktur polimer? Jadi kebanyakan struktur polimer itu bersifat amorf yang mana memiliki orde yang lebih rendah dengan bahan padat berkristal dan lebih acak. Tetapi vakansi dapat terjadi yaitu dapat membuat adanya kekosongan dan membuat terputusnya rantai yang ada pada struktur polimer. Yang mana hal ini dapat membuat seperti cacat dan dislokasi pada struktur polimer tersebut. Terus untuk tabel yang ada pada difusi ini itu menunjukkan beberapa eh, koefisien permeabilitas yang ada pada bahan-bahan polimer. Jadi ini dalam bentuk gas dan termasuk dalam spesial gitu, kelainan spesial. Jadi hanya terjadi pada gas. Nah, ini dijelaskan bahwa pada O2 untuk contohnya polietilen itu ada 2,2, N2 itu 0,73, CO2 itu 9,5 dan H2O itu 6,8. Jadi ini nilai permeabilitasnya. Gitu Dio, apakah sudah menjawab? Mau nanya itu nilai permeabilitasnya atau nilai banyak gasnya? Itu apa ya, nilai berarti permeabilitasnya atau nilai dari O2, nilai kayak volume dari O2-nya atau nilai dari polietilennya gitu, antara ya apa itulah, paham nggak? Oh ya, jadi permeabilitasnya itu maksudnya ke nilai kemampuan O2 dalam masuk ke dalam struktur polietilennya gitu. Jadi permeabilitas itu kayak kemampuan bahan asing dalam masuk ke strukturnya itu berapa nilainya gitu. Bukan volumenya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Dio. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, boleh Adelia Rahma. Terima kasih. Aku Nusa Delia Rahman dengan NIM akhir 000323 ingin bertanya, bagaimana perilaku atom karbon yang berbeda menghasilkan struktur dan sifat materi yang dihasilkan? Baik, terima kasih Adelia. Mungkin selanjutnya bisa Rivaldi Wahyu. Kenalin, aku Rivaldi Wahyu Santoso dengan NIM akhir 024.
Di sini kan di bentuk molekuler dijelasin atom karbon ketiga ini membentuk sudut 109 derajat. Nah, kenapa ini membentuk 109 derajat? Nah, kalau misalkan nggak membentuk 109 derajat, apa yang terjadi pada atom ketiga tersebut? Makasih. Oke, terima kasih Rivaldi. Terus mungkin selanjutnya Ryu, silakan. Oke, kenalin aku Ryu dari NIM akhir 082. Ingin bertanya, apakah struktur polimer itu bisa berpengaruh terhadap daya larut dan serap air? Nah, kalau bisa, bisa dijelasin nah, gimana berpengaruhnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ryu.